Salam saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus, Bapa yang baik. Kiranya Engkau memberikan hati kepada kami Tuhan, bukan sekedar percaya, namun kami belajar untuk mencari dan mengasihi Tuhan. Dan mengimpartasikan kasih Tuhan dan Tuhan kepada sesama kami. Melalui perbuatan hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui ibadah kami, melalui doa kami, dan sebagainya. Bahkan berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami, juga melalui waktu yang kami miliki, baik mungkin di dalam satu kasus persoalan masalah, kami tetap boleh menjadi berkat. Kami tahu bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Biar hati kami belajar bukan cuma percaya tapi mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka supaya mereka Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang datang di gereja untuk mencari berkat. Banyak orang datang di gereja untuk mencari mujizat, kesembuhan. Banyak orang datang di gereja untuk memperbaiki nasibnya. Banyak orang datang di gereja untuk mencari rekanan dagang. Bahkan ada yang ingin menipu, memangsa, yang lainnya. Saudara, sebab itu hari-hari seperti ini, ingat saudara, bahwa kita memang membutuhkan segala sesuatu itu. Tetapi jangan dengan hal-hal yang jahat. Tetapi jadikanlah gereja saudara bukan tempat untuk saudara memenuhi segala keinginan saudara selama di dunia. Tapi jadikanlah gereja selama 2 jam kita beribadah untuk mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan. Dan selebihnya setelah gereja, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Yaitu bagi saudara yang membutuhkan jodoh, butuhkan pekerjaan, mengubah nasib, maka Allah menyertai kita. Ketika kita keluar dari gereja, disitulah kita berjumpa dengan orang. Dan Tuhan pertemukan dengan orang. Bukan berarti di gereja harus mencari jodoh. Bukan mencari rekanan dagang, tapi mencari Tuhan. Demikian juga para pelayan Tuhan. Sebentar lagi gereja akan dikuasai media-media yang dunia atau sekuler. Sehingga yang sungguh-sungguh tidak laku. Karena orang-orang sekarang mencari yang saudara kontroversial, yang duniawi, yang sekuler, yang sepertinya wah. Tetapi firman-firman yang hidup, yang tertulis, kasihlah Tuhan Allahmu, ampunilah sesamamu, berdoalah. Kita menjadi jenuh padahal firman itu tidak pernah berubah. 2000 tahun, 4000 tahun, 6000 tahun pun tidak pernah dirubah. Karena firman itu saudara kelihatannya bahasanya sederhana, tetapi itu firman yang menjadikan alam semesta. Sebab itu di gereja mencari Tuhan. Dan pada suatu hari para pendeta, saudara, mungkin kalau di media khotbah tidak akan laku. Jikalau dia khotbah tentang ajaran Tuhan, tentang kudus, mengasihi, mengampuni, pikul salib, melayani, ya sangkal diri, tidak akan laku. Yang laku motivasi, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, yakin Tuhan berserta. Orang Kristen itu, saudara, itu diberkati, wah macam-macam. Itu motivasi. Tetapi bukan berarti dia salah. Tidak. Itu akibat dari setiap orang melakukan firman Allah. Sehingga saudara jangan mencari akibatnya. Tetapi hiduplah saudara kita menjadi penyebab. Artinya sebab karena saya melayani, karena saya mencari Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, maka akibatnya itu bermacam-macam. Karena saya menjauhkan diri dari Tuhan, maka akibatnya saya mengalami macam-macam. Saudara, itulah yang terjadi dalam sebuah gereja. Mari saya bacakan saudara, yaitu dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara terpanggil? Ya, saya terpanggil. Masuk rencana Tuhan? Mungkin masuk gereja, bukan belum tentu rencana Tuhan. Tetapi belajar mulai hari ini mengasihi Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja berarti kita bekerja. Bukan berarti kita diam, Tuhan yang bekerja. Tapi kita bekerja, Allah turut bekerja. Dan ketika Allah turut bekerja, disitulah dikatakan saudara bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang di gereja bukan waktunya lagi saudara mengasihani diri sendiri, tetapi mengasihi Tuhan. Karena ketika mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Katakan Allah turut bekerja.
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Di sini saudara, bahwa Allah turut bekerja itu tidak bisa dipungkiri lagi. Mari saudara, kita lakukan apa? Allah turut bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Saudara mau Allah turut bekerja dalam hidup saudara, dalam karir saudara, dalam pelayanan saudara, dalam segala sesuatu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Kasihlah Tuhanmu. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Luar biasa saudara. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan, jadi janganlah kerja yang mendatangkan kejahatan, penipuan. Saudara, banyak orang, maaf ya, tidak semua, ke gereja atau melayani atau saudara buka gereja karena ingin supaya karirnya, pekerjaannya, usahanya lebih maju. Mungkin dia tidak cari uang di gereja. Ada yang cari uang di gereja, tapi ada yang cari Tuhan, ada yang mengasihi Tuhan. Tapi ada yang cari uang. Tetapi saudara, tidak salah juga kalau kita melayani, kita akan dapat hidup juga dari gereja, tapi sepantasnya. Bukan karena mencari uang, tapi mencari Tuhan, maka ada sebagian. Tetapi yang tragis ini saudara, orang yang mengeluarkan uang di gereja, tetapi sebenarnya dia untuk mengumpulkan orang-orang kaya. Ya, akhirnya dia tahu bisnisnya apa, dia mulai kerjasama, bisnisnya apa, dirampasnya, bisnisnya apa atas nama Tuhan. Ini yang lebih berbahaya. Saudara, mungkin orang buka gereja cari uang itu salah. Tapi orang melayani Tuhan, saudara, dapat uang gak selalu salah. Asal dia tidak mengutamakan uangnya. Tetapi yang lebih bahaya itu buka gereja mengeluarkan uang. Saudara, melayani di gereja sebagai pelayan Tuhan mungkin. Tetapi dia mau memangsa orang-orang. Saudara, memangsa orang-orang. Orang kaya, berduit, pejabat. Nah, disitulah dia mencari hal itu. Inilah yang berbahaya. Sebab itu, saudara harus ingat bahwa Tuhan lebih dari segala yang ada di dunia. Mengapa kita tidak mencari Tuhan? Mengapa kita mencari manusia? Mengapa kita memangsa? Kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, iman kita percaya bahwa aku diberkati Tuhan, mengapa kita lakukan yang salah? Sebab dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, hiduplah baik, hati yang tulus, saudara. Saya punya teman-teman, ada 1-2 saudara yang dulunya baik, akhirnya hidupnya jadi mata duitan, jadi mamonis. Jadi dia segala sesuatu di gereja maunya cari mangsa, ya. Akhirnya dia buka gereja juga cari mangsa. Dia keluar uang, tetapi itu sebagai pancingan. Tetapi tidak semua saudara. Mungkin orang-orang itu ya mungkin ada tuntutan, mungkin gagal ekonomi, atau mungkin sebab lain. Kita berdoa untuk mereka. Karena hati kecilnya pasti dia tahu salah. Tetapi kita berdoa supaya hati kecilnya, hati nuraninya mengubah cara berpikirnya. Karena tidak ada mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa untuk dia. Saudara, jika saudara masih membutuhkan pertolongan dari Tuhan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, studi, ekonomi, karir, apapun juga jodoh, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jangan mencari dengan kekuatanmu. Jangan merusak dan mencari di gereja, tapi mencari Tuhan, biar Tuhan yang memberkati. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar hari ini karena engkau mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka karena itu, maka Tuhan memberikan kita bagian kita, yaitu diberkati, dipulihkan, diberi kekuatan. Biar ketulusan hatimu, kesucian hatimu, kasihmu kepada Tuhan, mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah turut bekerja bagi engkau mendatangkan kebaikan karena engkau mengasihi Tuhan dan tetaplah masuk dalam rencana Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.